Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari strategi pemasaran digital dari warung Sibubun. Oke, kita perkenalan dulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Albert Fahri dari kelas OA 14B. Di sini saya ada teman saya Sicia dari OA 14B, Rehan Katriana dari OA 14A, Ahmad Faris Sidiki dari 14A. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menjelaskan dari strategi pemasaran kita dari warung Sibubun. Let's go. Oke, di sini yang pertama ada menghadirkan solusi yang berkualitas. Jadi, jajanan bubur memposisikan sebagai hadiah makan siang mewah yang tepat ramah di kantong, mengisi celah antara ayam goreng pinggir jalan dan restoran cepat saji besar. Di sini ada diferensi utama. Yang pertama ada teknik potongan profesional, mengadopsi standar potongan 1/12 ala KFC, memberikan kesan bersih, profesional, dan lebih memuaskan secara visual. Yang kedua ada otentisitas bahan baku. Bakso cuanki menggunakan bahan asli dari Bandung dengan topping buatan sendiri, homemade, menciptakan identitas rasa yang unik di pasar lokal. Yang terakhir ada kualitas racikan minuman boba diracik mandiri, bukan menggunakan bubuk instan pasaran, memastikan kontrol rasa eksklusif dan konsisten. Nah, di sini ada contoh ayam gepreknya yang tadinya kemasannya seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Oke teman-teman, di sini selanjutnya ada 4 produk yang ada di warung Sibubun. Yang pertama ada ayam geprek khas Sibubun, yang kedua ada bubur bobadring, yang ketiga ada bakso coki, dan yang keempat ada bakso aci. Nah, untuk harga ini sangat bervarian nih teman-teman. Yang pertama ada ayam geprek, di mana harganya 15.000 paket plus nasi. Harganya ini sangat terjangkau bagi kalangan usia muda, pelajar, mahasiswa, maupun pekerja kantoran. Yang kedua ada bubur bobadring. Bubur bobadring ini berkisar antara 8 sampai 15.000. Dan yang ketiga ada bakso aci dan yang keempat ada bakso cuanki. Nah, untuk bakso aci dan bakso cuanki ini di kisaran harga 10.000 ke atas. Oke, selanjutnya ada memahami dinamika pelanggan jajan bubur. Struktur pasar jajan bubur adalah kombinasi solid antara pelanggan utama yang dinamis dan segmen sekunder yang spektrum rasa yang melengkapi antara ayam geprek, cuanki, boba dirancang khusus untuk mendorong cross selling, makan sekaligus minum. Segmen utamanya yakni untuk 3 produk ini. Yang pertama profilnya untuk pelajar, mahasiswa, dan karyawan swasta. Ini adalah target Sibubun, target pemasarannya. Dan yang kedua ada perilaku, mencari makanan praktis yang sesuai dengan gaya hidup aktif dan mengikuti tren rasa. Dan yang ketiga ada produk favorit. Ayam geprek itu mengenyangkan dan dari boba itu minuman kekinian. Jadi untuk ayam geprek ini sekaligus mengenyangkan, juga rasanya sangat pedas dan bisa kita request atau meminta tingkat kepedasannya. Dan untuk beli boba ini minuman kekinian yang dimana dulu sempat viral dan sekarang masih terus berjalan. Selanjutnya ada segmen sekunder, pasar potensial real, yang dimana tujuannya untuk ibu rumah tangga. Kelompoknya mencari variasi rasa hangat atau pedas untuk konsumsi keluarga atau selingan. Ketika ibu rumah tangga tidak memasak, produksi bubur ini bisa menjadi alternatif untuk makanan yang bisa dikonsumsi keluarga atau selingannya. Dan produk favoritnya ada bakso cuanki sebagai comfort food, produk penarik atau petani. Untuk menjangkau para pelanggan Sibubun di era digital saat ini, pilihan platform digital difokuskan pada kecepatan akses informasi dan visualisasi produk yang ditargetkan untuk para karyawan PT dan mahasiswa. Nah, untuk yang pertama bisa ditaruh di Google Maps, lokal CEO dan Discovery. Jadi mendaftarkan titik lokasi akurat untuk menangkap pencarian ayam geprek terdekat, review positif, dan membangun kepercayaan awal. Jadi warung Sibubun bisa dikasih titik lokasi di Google Maps biar orang-orang bisa tahu di mana tempat ayam geprek terdekat dan ulasan atau reviewnya paling enak. Nah, yang kedua bisa ke platform TikTok untuk memviralkan warga lokal dan membangun kepercayaan, membangun personal branding dari jajan Sibubun, video pendek, proses, sambal, atau cerita cuanki untuk kedekatan emosional. Dan selanjutnya di Instagram juga bikin sama aja seperti yang di TikTok, kita rasa visual dan branding. Jadi membuat reels atau memamerkan dari tekstur crispy ayam geprek dan kesegaran boba sebagai referensi makanan siang. Dan satu lagi ada WhatsApp business
bisa menambahkan katalog menu langsung, auto reply jam sibuk, dan fitur labels untuk membedakan pelanggan loyal dan baru. Konten digital yang mendorong konversi. Strategi konten dirancang untuk meningkatkan margin keuntungan, membangun kepercayaan, dan memaksimalkan visibilitas merek biaya efisien. Oh, jadi ini kita ada strategi paket combo, membuat narasi visual menggabungkan produk pedas dengan ayam geprek dengan Boba Drink ya, mendorong untuk pelanggan membeli minuman dengan keuntungan lebih besar. Jadi dibanding gitu ya teman-teman. Human connection atau employee spotlight, yaitu mendokumentasikan interaksi hangat dengan karyawan langganan, membuktikan wajah di balik bisnis dikelola dengan hati, bukan sekedar mesin. Jadi pelayanannya yang ramah, bukan dengan robot sekarang ini ya, dengan ramah senyum. Terus iklan yang berjalan berbiaya rendah, menggunakan stiker logo yang berkesan dan mencantumkan nomor WA atau media sosial, ditempel pada setiap dus dan cup sebagai media promosi fisik secara gratis. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mengubah rekomendasi menjadi loyalitas. Berdasarkan kondisi saat ini, potensi keterlibatan online belum maksimal. Kita akan mengubah kebiasaan rekomendasi mulut-mulut menjadi ekosistem komunitas yang terstruktur. Jadi, strategi dari promosi dari si Bubun ini itu sebelumnya itu adalah word to mouth atau mulut ke mulut. Nah, ini kita akan mengubah strategi promosi dari word to mouth ke yang pertama itu adalah pengelolaan grup komunitas eksklusif, yaitu membentuk grup WhatsApp atau Facebook pelanggan setia. Ruang masukan langsung, permintaan khusus atau pesanan status khusus dan info promo lebih awal. Menurut itu ada kolaborasi influencer lokal, jadi bekerjasama dengan konten kreator lokal atau audiens pekerja atau mahasiswa untuk mereview unboxing produk kalian. Ketiga ada program referral teman. Jadi konsumen yang merekomendasikan produk mendapatkan diskon atau bonus kecil, mengonversi loyalitas menjadi mesin akuisisi pelanggan baru. Dan jadi ini tuh kayak strateginya membuat diskon untuk menarik perhatian pelanggan agar pelanggan bisa membeli produk si Bubun ini. Yang keempat itu adalah fitur interaktif dan integrasi, memanfaatkan polling medsos untuk varian baru dengan hashtag jajan Bubun favorit dan konten tulisan mendalam di platform Shopee Food atau GrabFood. Jadi memberikan komentar gitu kan, kayak ide-ide untuk varian baru dari produk si Bubun ini tuh bisa banget untuk menanyakan atau memberikan ide untuk produk si Bubun dari ulasan platform Shopee Food atau GrabFood atau WA. Misalnya kalian yang tadi tuh yang pengelolaan komunitas eksklusif bisa banget idenya kirim ke grup forum si Bubun ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah transisi dari gaya rumahan ke bahkan pabrik. Jadi yang pertama itu ada analisis makro atau PSTOL, menunjukkan ibu rumah tangga kini hanya mendominasi saat bulan puasa. Permintaan hadiah tertinggi dari karyawan PT waktu istirahat sangat terbatas. Selanjutnya ini ada sumbu strategi dan eksekusi, meninggalkan pola lambat bergaya rumahan. Eksekusi difokuskan pada paket plastik kilat, menyiapkan stok ready to go tepat sebelum jam istirahat pabrik, memastikan antrian cepat tanpa kehilangan kualitas. Oke teman-teman, di sini selanjutnya ada analisis SWOT berdasarkan warung si Bubun. Yang pertama adalah kelebihan internal, reputasi word of mouth yang kuat. Yang kedua ada produk yang otentik, toppingnya itu buatan sendiri dan bobanya itu racikan sendiri. Yang ketiga mampu melayani pesanan besar, kemasan dus khusus. Dan yang terakhir terdaftar di platform delivery. Nah untuk ini, warung si Bubun ini telah terdaftar di beberapa e-commerce seperti GrabFood dan GoFood. Selanjutnya ada kelemahan internal. Resep ini masih dikelola pihak lain. Nah, dan yang kedua ada manajemen HPP belum optimal, margin geprek sangat tipis. Yang ketiga ada target pasar karyawan belum efektif. Dan yang keempat belum memiliki QRIS dan sertifikat halal. Dan yang ketiga ada peluang eksternal, tren minuman boba dan makanan lokal terus populer. Dan yang kedua ada potensi pasar besar dari karyawan PT dan mahasiswa sekitar. Dan yang ketiga ada permintaan tinggi untuk produk bersertifikat halal. Terakhir ada tantangan eksternal, kompetitor bermunculan dengan cepat. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku pokok. Dikarenakan bahan baku pokok seperti ayam, cabai, boba, gula dan lain-lain itu sering melonjak sekian tahunnya. Ini menjadi tantangan yang sangat rumit dari si Bubun ini. Dan yang ketiga kekhawatiran regulasi pajak terkait digitalisasi. Nah, owner si Bubun ini sangat khawatir terkait pajak dan juga digitalisasi dikarenakan ia tergolong lambat di segi digitalisasi. Oke, lanjut sekarang bagian indikator keberhasilan dan target terukur. 4 pilar target utama jajan Bubun yang spesifik, terukur dan memiliki batas waktu atau biasa disebut SMART, analisis SMART. Yang pertama ada pertumbuhan omset dalam 3 bulan, meningkatkan penjualan menjadi 25 sampai 32 ekor per hari, didorong oleh peluncuran produk global dan strategi subsidi silang. Kedua ada penetrasi pasar karyawan dalam 2 bulan untuk menjangkau minimal 50 karyawan pabrik sebagai pelanggan tetap baru via paket menambahkan 20% pangsa pasar via paket makan perusahaan untuk menetrasi pasar dalam 2 bulan. Yang ketiga ada ekspansi komunitas dalam 3 bulan, membangun grup royalitas dengan 200 anggota aktif dan mencapai 5.000 yang tayang dari konten per bulannya. Jadi
seperti bikin platform digital yang tadi, membuat grup WhatsApp dengan 200 anggota aktif dengan mencapai 5.000 data ini. Dan selanjutnya ada infrastruktur sistem dalam 6 bulan mengimplementasikan penuh sistem dengan pembayaran menggunakan QRIS dan penyelesaian proses pengajuan sertifikat halal resmi. Oke, selanjutnya di sini ada langkah taktis peluncuran data aktivasi awal per 1 sampai 3 bulan. Fokus pada peningkatan omset langsung, aktivitas promosi online, dan peluncuran cabang dari boba. Jadi di sini ada langkah untuk dalam 3 bulan untuk membuka cabang dari Drink Boba ini, dari warung si bubun ini. Yang pertama itu kan ada peluncuran boba dan optimalisasi kemasan, rilis bisa mandiri dengan promo diskon 15% dan paket kombinasi. Jadi yang kedua itu ada penyediaan kemasan dus eksklusif berlabel logo jajan si bubun. Yang kedua itu ada aktivasi media sosial dan iklan, yaitu dari radius 1 sampai 3 km dengan budget 20.000 per hari. Terus promo Senin karyawan dan paket hemat mahasiswa. Jadi yang ketiga itu ada konten per minggu, yaitu minggu pertama branding, minggu kedua Edo bersih dapur, minggu ketiga testimoni, dan minggu keempat sama gajian. Tadi yang saya bilang, yaitu menunjukkan grup WhatsApp komunitas. Jadi ini tuh mempromosikan ke komunitas grup WhatsApp, misalnya grup WhatsApp kosan yang ada di sekitar kota Sibubun, atau misalnya anak-anak Gen Z yang ingin beli produk Sibubun ini. Yang kedua itu program referral, bawa 3 teman sama dengan voucher minuman gratis. Jadi bawa 3 teman orang dapat voucher minuman gratis boba. Dan itu adalah presentasi dari saya. Oke, yang terakhir ada membangun fondasi skala bisnis yang sistematis 6 sampai 12 bulan. Oke, fokus pada penguatan merek, perluasan pasar bisnis, dan standarisasi operasional. Terus pertama ada penerapan sistem dan sertifikasi. Salah satunya ada penerapan QRIS dan sertifikasi halal untuk akses pengadaan kantin dan acara resmi. Yang kedua ada strukturisasi pencatatan keuangan untuk manajemen, KPP, dan pelaporan pajak. Terus yang kedua ada perluasan pasar dan kemitraan B2B. Salah satunya ada menjalin kontrak makan siang rutin dan catering acara dengan pabrik sekitar. Yang kedua ada partisipasi pada bazar lokal dan evaluasi cabang ketiga. Terus yang terakhir ada inovasi dan produk dan standarisasi. Salah satunya ada pembuatan SOP resep baku bersinergi dengan pemilik resep asli untuk konsistensi cabang. Yang terakhir ada mengadakan acara komunitas offline, workshop, cuanki, dan testing. Teman-teman, begitulah presentasi dari kelompok kita, kelompok 3. Di sini ada beberapa dokumentasi. Kita telah mengobservasi warung si bubun dengan pemiliknya. Orangnya yang bernama Iis Nurdiana atau lebih dikenal sebagai Warung Si Bubun. Dan juga orangnya warung Si Bubun. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.